다쪽다 이 새끼 저 새끼. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Oh My Ghost Clients yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Nomu, Jin, Hiju dan juga Ginwoo lagi uring-uringan banget karena udah cukup lama mereka itu tidak mendapatkan klien lagi semenjak mereka selesai ngebantuin Yoonjae. Dan tiba-tiba HP-nya Mujin berdering yang dikira sama mereka itu adalah klien, tapi ternyata yang menelpon adalah temannya Nomujin. Sampai-sampai Hiju dan juga Ginwoo nggak percaya kalau misalkan Mujin punya teman. Jadi kebetulan temannya Mujin yang dulu satu perusahaan sama dia lagi sakit gara-gara dia itu mabok dan juga jatuh dari tangga. Jadi dia meminta bantuan Mujin untuk memasukkan hal yang dialami itu menjadi kecelakaan kerja agar dia mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Dan Mujin harus mau ngebantuin dia karena katanya kan Mujin menjadi seperti sekarang menjadi pengacara buruh gara-gara dia yang memberikan ide kepada Nomujin. Jadi dia meminta sama Mujin, pokoknya gimana pun caranya buatlah ini bagaimana jadinya menjadi kecelakaan kerja. Terus Mujin bilang sebenarnya bisa sih. Jadi kan ketika kita itu pulang dari kerja di jalan dari pekerjaan ke rumah itu memang bisa dikategorikan dalam kecelakaan kerja. Walaupun misalkan kita mengalami kecelakaannya itu di luar kantor ataupun di luar lingkungan perusahaan, yang penting itu jadwalnya kita lagi berangkat ataupun pulang kerja. Setelah itu Mujin ditelepon sama Hiju dan juga Ginwoo yang kebetulan mereka mau memesan makanan. Tapi pas itu Mujin melihat ada beberapa orang yang sedang meminta tolong. Karena nggak ada satupun yang mendengarkan mereka, Mujin akhirnya paham bahwa orang-orang ini adalah arwah. Lalu Mujin mendekati mereka dan mengatakan bahwa dia bakal membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu mereka cerita apa yang terjadi kepada Mujin. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bekerja di sebuah pabrik. Jadi pada saat itu kan mereka lagi bercengkrama seperti biasa, ngobrol biasa, dan juga kebetulan ada anak baru yang berumur 21 tahun. Bahkan dia di umur yang sangat muda udah menjadi seorang ayah. Dia udah nikah, udah punya istri dan juga punya anak. Anaknya masih kecil banget. Jadi dia pengen bekerja dan juga memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai keluarga kecilnya. Terus pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba si anak baru melihat, loh kok kayaknya ada asap ya. Kemudian mereka langsung ngenotis kalau misalkan asapnya mulai parah banget, ditambah lagi di luar ada orang-orang ini yang ngerokok. Karena apinya semakin gede, mereka semua panik banget, ditambah lagi masih ada orang yang terjebak di dalam. Dan mereka ngelapor lah sama CEO-nya. Terus CEO-nya berusaha pergi ke sana dan orang-orang yang di dalam itu mereka berusaha keluar. Dan mereka nggak bisa ngelapor ke rumah sakit ataupun ke kantor polisi karena HP mereka itu selama kerja ditahan. K3-nya itu benar-benar nggak diperhatikan sama sekali, bahkan aparnya nggak berfungsi karena udah bertahun-tahun nggak dicek dan juga nggak pernah diganti. Makanya akhirnya gedung itu meledak. Orang-orang yang masih terjebak di dalam gedung tersebut, mereka berusaha mencari pintu keluar di belakang. Mereka menemukan pintunya dan berusaha ngebukanya. Tapi karena memang K3 lagi-lagi itu nggak diperhatikan, pintunya itu nggak bisa dibuka sama sekali. Pintu depan tadi juga udah dipenuhin dengan api yang tinggi banget sehingga mereka itu pun gak bisa keluar dari sana. Dan si CEO-nya yang katanya mau ngelapor tuh ke rumah sakit dan kantor polisi, dia malah menyelamatkan diri sendiri. Makanya pekerja-pekerja yang terjebak di sana akhirnya kehilangan nyawa mereka. 왔어 형부? 우리 지금 막 먹고 있던. Terus Mujin balik ke kantornya dan dia menyuruh arwah-arwah itu untuk masuk ke dalam, dan disitulah Hiju dan juga Ginwoo sadar bahwa mereka akhirnya memiliki orang yang bakal mereka bantu ataupun hantu-hantu yang bakal mereka bantu. Dan para pekerja itu mengatakan bahwa itu semua salah si CEO-nya gara-gara dia itu nggak gercep untuk memanggil bantuan. Terus Ginwoo bilang bahwa kasus yang serupa itu pernah terjadi di tahun lalu dan kalian tahu apa yang terjadi kepada perusahaannya, mereka itu nggak terlalu banyak disalahkan, bahkan nggak ditahan sama sekali. Perusahaan hanya membayar denda aja ke pihak keluarga. Selebihnya ya udah nggak ada dilanjutkan lagi proses hukumnya. Sama dengan di negara kita, kalau misalkan berkelakuan baik ya kan selama sidang, separah apapun kesalahannya bisa loh dibebaskan ataupun hukumannya kecil banget gitu.
Makanya Mujin memastikan kepada para arwah bahwa dia, Hiju dan juga Ginwoo kali ini bakal memastikan orang-orang itu bakal bertanggung jawab. Sementara itu di perusahaan terkait mereka itu bakal menyalahkan ataupun mengkambing hitamkan Pak Choi, si CEO dari gudang tersebut. Pokoknya mereka nggak boleh terlibat si perusahaan utamanya. Terus Pak Choi sebenarnya udah pergi ke kantor polisi dan juga melaporkan semuanya. Dan polisi bilang sama Pak Choi, udah bawa aja bukti-buktinya dan jangan mau dikambing hitamkan sama perusahaan gitu loh. Jadi akuin aja semuanya. Ditambah lagi kata Pak polisi ini bahwa orang-orang tahu siapa dalangnya, cuma karena perusahaan tersebut punya uang yang banyak banget dan juga punya backingan yang tinggi, jadi agak susah gitu loh kalau misalkan gak ada bukti konkret. Setelah keluar dari kantor polisi, tiba-tiba aja Pak Choi itu dibawa oleh 2 orang tanpa dia ketahui itu siapa. Mereka membawa Pak Choi ke mobil dan mengatakan bahwa apapun yang dibilang sama Pak Choi mereka nggak peduli karena mereka hanya menerima perintah saja. Ya udah, Pak Choi berusaha untuk menyelamatkan hidupnya, lalu dia memberontak di dalam mobil itu dan dia pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Para pencuri itu tidak berhasil menemukan Pak Choi karena dia sudah berlari dan juga kebetulan orang-orang di sana itu lagi banyak hilir mudik. Jadi mereka nggak berhasil menemukan Pak Choi. 여기를 못 벗어나냐고. Keesokan harinya arwah-arwah itu tetap berada dan juga standby di kantornya No Mujin sehingga Mujin tuh nggak bisa tidur dan juga nggak bisa tenang gara-gara mereka ribut banget. Bahkan Mujin pun heran kenapa mereka masih stay aja di sana. Terus Hiju dan juga Ginwoo itu masuk ke dalam dan akhirnya mereka menunjukkan bahwa kemarin itu Pak Choi masuk berita di mana dia itu setelah dari kantor polisi ditangkap sama orang tak dikenal. 만났던 제 후배 있잖아요. 걔 만나려고요. 이거 Akhirnya Ginwoo memiliki ide untuk bertemu lagi sama temennya yang berprofesi sebagai wartawan. Walaupun Hiju agak gedek ya kan dan juga cemburu, tapi ya udahlah demi informasi yang harus mereka dapatkan. Nah kata temen Ginwoo itu agak susah juga kalau misalkan dia expose beritanya, karena kalau misalkan dia expose beritanya itu nggak akan turun dan juga bakal ditahan sama atasannya dia. Karena kan media juga dibungkam sama pihak perusahaan terkait untuk tidak menjelekkan citra perusahaan mereka. Nah terus kan Pak Choi itu menelpon istrinya dan istrinya meminta sama Pak Choi untuk menyerahkan diri aja, kasih tahu fakta yang sebenarnya agar dia itu bisa aman dan juga lebih tenang gitu loh, nggak lari-larian seperti ini. Nah setelah itu Pak Choi ngecek tuh di media sosial dan dia menemukan akun miliknya Ginwoo dan kebetulan ada kontak personnya di sana, jadinya dia menghubungi Ginwoo rencananya. Terus ternyata video yang diunggah sama Ginwoo terkait tentang berita tersebut viral banget dan juga penontonnya banyak banget. Tapi Hijun dan juga Mujin agak khawatir nanti perusahaan terkait menuntut mereka. Terus Ginwoo bilang ya siapa lagi yang ngeposting, sedangkan wartawan aja kan dibungkam gitu loh. Nah efek dari postingannya itu mengatakan bahwa ada orang yang memberikan informasi tentang keluarga korban-korban itu mereka lagi mengadakan proses pemakaman. Terus Mujin, Hiju dan juga Ginwoo bergerak ke sana karena kalau misalkan keduluan sama perusahaan tersebut mereka bakal mengajak damai. Tapi ternyata 속으로는 자기네 인맥 챙기는 거. 누가 막 야, 돈 한 푼 안 받고? mereka malah dimaki-maki sama pihak keluarga. Terus ada salah satu nih yang mau ngajak mereka ngobrol. Dan Mujin mengatakan sama pihak keluarga itu untuk jangan mau menerima santunan ataupun uang damai dari perusahaan. Tapi dia mengatakan ya kalau misalkan nunggu di persidangan mau sampai kapan dan belum tentu juga mereka menang. Dan mendingan uang kompensasi lah si keluarga yang ditinggalkan itu bisa untuk melanjutkan hidup. Dan gak ada satupun anggota keluarga yang mau diajak kompromi. Nah karena kata Ginwoo mereka itu berkeluarga diberikan uang sebesar $800.000, makanya mereka ya udah mendingan uangnya aja gitu. Aduh, terus Hiju saking emosinya dia bilang oke sini kunci mobilmu Ginwoo, aku pengen pergi ke perusahaan terkait dan juga menabrakkan mobilnya di sana. Terus Mujin berusaha untuk menghentikan Hiju karena itu tindakan yang kurang baik gitu kan. Terus Ginwoo mendapatkan telepon dari Pak Choi dan mengajak dia untuk berjumpa. Dia sampaikanlah kepada Mujin dan juga Hiju bahwa Pak Choi menghubunginya. Tapi Hiju itu nggak percaya, bisa jadi itu adalah jebakan dari perusahaan terkait untuk menangkap mereka bertiga.
Tapi Ginwoo bilang, enggak kok, dia itu beneran Pak Choi, bahkan dia mengirimkan KTP sebagai bukti. Tapi Hee Ju tetap aja takut. Nah, Mujin bilang bahwa oke, gini aja, biar aku sendiri aja yang berangkat ke sana karena kita nggak bisa mundur, kita harus tetap melanjutkan kasus ini. Ditambah lagi, para korban itu terus mendesak Mujin untuk segera menyelesaikan kasusnya. Jadi Mujin bilang, udah nggak apa-apa beneran, aku aja yang pergi ke sana. Terus Ginwoo mengabarkan sama Pak Choi bahwa nantinya temannya dia yang datang ke sana dan juga mengirimkan fotonya Mujin. Nah, sampailah Mujin di lokasi, dia berjanji dengan Pak Choi, tapi dia kan masih aja tuh diikutin sama arwah-arwah itu. Mereka mengira bahwa Mujin ini bekerja sama dan juga pengen ngebantu Pak Choi, padahal sebenarnya tujuannya Mujin itu nggak kayak gitu. Malah dia sebenarnya kan pengen ngebantu arwah-arwah ini. Cuma karena mereka udah terlanjur emosi, jadi mereka tuh pengen balas dendam sama Pak Choi dan juga mau merasukin tubuhnya Mujin. Tapi Mujin nggak mau karena kan cukup bahaya, apalagi jumlah mereka itu banyak banget, yang ada Mujinnya nanti yang kehilangan nyawanya. Nah, kemudian datanglah Pak Choi, dia heran karena melihat tingkah Mujin agak lain ya kan. Terus tiba-tiba aja para arwah itu pergi ke arahnya Pak Choi dan mereka malah jadinya ada kekuatan yang kayak gini loh. Setelah lari, akhirnya Pak Choi itu diterbangkan sama mereka, lalu mereka jatuhkan ke tanah. Untung aja Pak Choi itu nggak kenapa-kenapa. Terus Mujin bilang sama mereka, kalau sempat Pak Choi itu kenapa-kenapa dan juga kehilangan nyawanya, saksi itu udah nggak ada lagi. Karena Pak Choi lah satu-satunya saksi yang melihat dan juga menyaksikan kejadian tersebut. Terus Pak Choi bilang bahwa dia memang udah capek hidup kayak gini, jadi dia minta Mujin percaya sama dia. Mujin bilang oke, dia bakal percaya, tapi Pak Choi harus melakukan satu hal sama dia dengan meminta maaf kepada para arwah. Awalnya Pak Choi nggak percaya, dia kira Mujin tuh ngonten, tapi Mujin bilang, tahu kan tadi gempa bumi itu? Nah, itu gara-gara para arwah itu masih marah sama dirimu. Akhirnya Pak Choi itu minta maaf sambil berlutut di depan para arwah. 하지 말았어야 했는데 대로 했다고 변명할 수도 없습니다. 무슨 했습니다. Terus Mujin bertanya hal apa sebenarnya yang mau disampaikan sama Pak Choi, kayaknya itu kan penting banget. Dan apa hubungannya Pak Choi dengan konstruksi Myeonggom itu. Terus Pak Choi menyampaikan bahwa awalnya dia itu disuruh sama pihak perusahaan untuk mengelola gudang tersebut, dan dia dijadikan sebagai CEO ataupun pemilik dari gudang tersebut. Jadi dia tuh kayak dijadikan boneka gitu loh sama perusahaan, biar kalau ada apa-apa perusahaan itu nggak kena sama sekali. Dan kata Pak Choi, dia udah siap-siap kalau misalkan terjadi sesuatu sama dia bilang ada disk lepas di kulkas di kantornya. Cuma waktu itu kan karena kebakaran dia nggak bisa ambil di sana. Dan dia juga memberikan password dari disk lepas tersebut, dan mereka ternyata udah dikejar sama orang-orang suruhan dari perusahaan itu dan mereka harus segera menyelamatkan diri. Bahkan No Mujin juga ikut dikejar sama orang-orang suruhan dari pihak perusahaan. By the way, kalian tahu kan kenapa tadi si arwah-arwah itu milikin kekuatan? Ya karena diajarin sama si malaikat ini. Nah, karena dia tahu bahwa mereka itu udah dendam banget, akhirnya dia memberikan training kepada mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan. Bukannya disuruh tobat ya kan, dan juga berbuat baik walaupun dia jadi arwah, malah diajarin bagaimana caranya untuk membalas dendam. Aduh, agak lain emang. Oke, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.